Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ambar Dwi Retno Ningrum. Saya dosen program studi Diploma 3 Kebidanan STIK Ksatria Bakti Nganjuk. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini yaitu sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Saya mengajar pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 5 SKS terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Dan mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode MK BD 5.014. Dalam pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan cuplikan video proses pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir yaitu mahasiswa belajar tentang asuhan kebidanan pada persalinan normal dan melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir sesuai dengan standar mutu dan kode etik yang berlaku. Untuk capaian pembelajaran meliputi aspek sikap, psikomotor, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dari CPL tersebut menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya adalah menjunjung nilai kemanusiaan, etika hukum, moral, dan budaya dalam memberikan asuhan kebidanan, menguasai konsep ilmu dasar dan ilmu terapan kebidanan untuk melakukan asuhan kebidanan secara profesional, menunjukkan kinerja, kerjasama, berkomunikasi, bertanggung jawab, dan memecahkan masalah asuhan kebidanan, menghasilkan karya ilmiah dari asuhan kebidanan berdasarkan etik dan bukti ilmiah, melakukan asuhan kebidanan fisiologis dan deteksi dini pada persalinan dan bayi baru lahir sesuai dengan kompetensi bidang vokasi, standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi, serta mampu melakukan komunikasi interprofesional, dan melakukan asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir di komunitas. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain student center learning, teacher center learning, praktikum, dan group discussion. Untuk materi pembelajaran terdiri dari konsep dasar asuhan persalinan, perubahan fisiologi, psikologi dalam persalinan, pemeriksaan laboratorium sederhana untuk membantu meningkatkan diagnosa kebidanan, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, kebutuhan dasar ibu bersalin sesuai dengan skala persalinan, evidence based dalam asuhan persalinan, prosedur keterampilan dasar kebidanan asuhan persalinan, deteksi kegawat daruratan maternal, dan manajemen asuhan persalinan. Metode pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode studi kasus, metode demonstrasi, metode diskusi kelompok, dan metode tugas proyek. Pada mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir ini, saya menerapkan 3 aspek pengajaran yaitu delivery. Pada mata kuliah ini saya menggunakan sumber referensi baik dari buku terbaru ataupun jurnal penelitian. Interaktif, adanya interaksi dan umpan balik antara dosen dan mahasiswa yaitu memberikan pertanyaan langsung saat pemberian materi di kelas maupun di laboratorium. Asesmen yaitu bagaimana sistem penilaian saya gunakan. Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari keaktifan atau kehadiran 15%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Hasil asesmen yang diharapkan adalah mahasiswa dapat melihat proses penilaian yang saya lakukan secara objektif, yaitu sesuai dengan hasil yang dicapai mahasiswa. Akuntabel yaitu sesuai dengan awal kontrak perkuliahan yang sudah disampaikan dalam rubrik penilaian,
transparan, yaitu nilai langsung bisa dilihat oleh mahasiswa yang bersangkutan. Baik, demikian penjelasan mata kuliah yang saya ampuh. Untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan, Persalinan, dan Bayi Baru Lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan masuk di asuhan persalinan bayi dan baru lahir ya, Dik ya. Oke. Saya di sini kebagian yang tertulis di RPS itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan di sini. Apa sih yang dimaksud dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan? Di sini terdapat 5P ya. Yang dimaksud 5P itu yang pertama itu power, yang kedua itu peses, kemudian passenger, psikologis, dan penolong. Oke. Jadi pada kesempatan ini akan saya paparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan itu. Yang pertama, power. Nah, pada kesimpulannya power itu terdapat dua aspek pada power, yaitu his itu dalam arti kontraksi uterus, dan yang kedua itu tenaga mengejan. Pada prinsipnya his itu keluar dengan sendirinya ya. Jadi istilahnya itu ibu yang mempunyai tanda-tanda persalinan. Kemarin kita sudah pernah mereview ya, apa yang dimaksud dengan tanda-tanda persalinan pada impartu. Pada impartu itu kan biasanya ibu mengalami kenceng. Nah, itu salah satu faktor utama juga ya. Itu juga termasuk power. Kenceng-kenceng itu kemudian semakin lama semakin teratur. Dan kondisi kenceng-kenceng itu ibunya juga tidak bisa, istilahnya tidak disadari, dia akan muncul sesuai dengan apa ya, istilahnya itu refleks dari tanda-tanda persalinan tersebut ya. Kemudian yang kedua itu tenaga mengejan. Tenaga mengejan itu biasanya terasa apabila janin itu sudah berada atau turun di dasar panggul. Jadi kalau biasanya kalau masih H1 itu kan setinggi pintu atas panggul ya, itu biasanya belum terasa. Jadi kalau misalnya pada saat biasanya host 3 itu ya, host 3 itu kan setinggi apa? Spina ischia dika, itu biasanya juga sudah mulai terasa tenaga mengejan. Tapi walaupun ibunya merasa tenaga mengejan, jadi kalian nanti bisa mengedukasi pada ibu bersalin itu jangan suruh mengejan dulu ya. Jadi kita menunggu sampai pembukaan lengkap dan janinnya sudah turun ke dasar panggul situ ya. Di situ jadinya pada saat tenaga mengejan itu kalau bisa waktu pembukaan lengkap, jadi disimpan tenaganya. Ibunya jangan nafas panjang dulu gitu loh maksudnya. Jadi nggak boleh walaupun terasa mengejan tapi jangan terlalu berlebihan seperti itu. Takutnya pembukaannya juga belum lengkap, itu nanti bisa mempengaruhi jalannya persalinan. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang kedua itu ada namanya peses. Peses di sini itu jalan lahir. Jalan lahir juga terbagi dua, sama dengan yang power tadi. Kalau power tadi kan refleks yang tidak disadari itu his atau kontraksi, dan refleks yang disadari atau tenaga mengejan. Nah, yang ini yang kedua itu peses juga ada dua. Jangan usah bingung. Jadi di situ kan ada, kita bisa membagi jalan lahir keras dan jalan lahir lunak. Jadi ada dua juga ya. Jadi jalan lahir keras itu ini yang paling utama. Ada namanya panggul. Kemarin kita di kehamilan kan juga sudah mempelajari kan panggul ya. Jadi kita bisa mereview lagi apa sih bagian-bagian panggul di situ. Kita bisa lihat ya. Bagian-bagian panggul masih ingat gak kemarin di sini? Tulang-tulang panggul, rangka panggul itu ada berapa tulang? Tiga itu ada tulang pangkal paha, ya toh. Tulang pangkal paha itu ada dua karena berada di kanan dan kiri. Ini namanya os coxae, ya. Jadi kita mereview lagi bagian peses yang di daerah panggul yang utama. Dan os coxae itu terbagi menjadi tiga, ada os ilium, os ischium, dan os pubis di situ. Nah, ini pengertiannya tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Lah, di sini di tulang kemaluan itu ada faktor yang utama, yaitu ada namanya simfisis
pubis. Nah, simfisis pubis itu kan bagian-bagian ukuran yang paling utama yang pada saat kehamilan itu kan jadi berada di depannya mon veneris ya, di situ di atas di bawah perut, di bawah perut ibu. Kemudian yang kedua osakrum. Osakrum itu yang ini loh, Dek. Nah, di sini osakrum itu yang melengkung, yang titik utama atau ukuran utama itu ada namanya promontorium. Ya, masih ingat ya, promontorium. Pada ibu yang ukuran panggulnya normal, kira-kira ukuran promontorium itu bisa teraba gak kalau kita melakukan pemeriksaan dalam? Tidak bisa. Kalau teraba itu berarti indikasi bisa ke ukurannya kurang dari normal ya, panggul sempit lah istilahnya kayak itu ya. Jadi harusnya tidak teraba. Ukuran diagonalis ya pada saat kita melakukan VT itu loh ya. Jadi di situ. Kemudian yang ketiga ada namanya os coccygeus. Itu tulang yang berada di belakang, dekat dengan sakrum tadi tapi ujungnya ya, tulang namanya tulang tungging di situ ya. Jadi ada 3 komponen penyusun tulang utama pada saat persalinan. Nah, pada saat persalinan ini bokongnya juga enggak boleh diangkat loh ya. Jadi itu sebagai penopang dasar saat persalinan. Oke. Kemudian dari feses kita mengenal ukuran-ukuran yang utama, namanya pintu atas panggul ya. Pintu atas panggul itu ada bagian istilahnya itu batas-batasnya. Kayaknya kemarin juga kita sudah pernah belajar ya, batas-batas pintu atas panggul. Apa batas-batas pintu atas panggul? Yang pertama promontorium, kemudian sayap sakrum, kemudian linea innominata, kemudian ramus superior osis pubis, pinggir atas simfisis pubis ya. Pada saat persalinan kalau misalnya itu sudah masuk PAP itu biasanya ada namanya engagement, yaitu di kemarin kita pernah belajar mekanisme persalinan normal kan. Jadi engagement itu istilahnya itu dia ada penurunan dari bagian terendah janin, dia mengunci engagement ya, kayak misalnya perikatan antara feses dan passenger. Nah, kita nanti juga mempelajari passenger ya kan, ini masih feses ya. Nah, kemudian ini baru ketiga yang ada namanya passenger. Passenger itu bahasa Inggrisnya kan penumpang toh ya. Penumpangnya itu siapa gitu loh maksudnya ya. Siapa? Berarti ada komponen-komponen yang menjadi passenger. Apa? Janin, kemudian plasenta beserta selaputnya dan cairan ketuban ya di situ. Oke, di sini kita bisa lihat ya sikap janin dari gambar ini. Kira-kira yang normal itu yang mana? Yang fleksi, defleksi atau ekstensi? Fleksi bener. Jadi janin di dalam pada saat persalinan itu dia posisinya agak menunduk kayak gini. Jadi agak istilahnya itu nunduk dan mengikuti sumbu panggul. Sumbu panggul itu seperti melengkung itu ya. Namanya sumbu sarus. Jadi keadaan-keadaannya janin itu seperti itu. Kemudian ada namanya presentasi. Kalau presentasi itu bisa kita lihat itu. Bagaimana? Bagian janin yang pertama kali memasuki PAP di situ ya. Jadi ukuran yang normal itu ya kelihatan ya. Berarti kepala berada di presentasi kepala itu normal. Berarti maksudnya itu berada di bawah. Kalau atas kepala di atas itu namanya apa, Dek? Sungsang. Itu berarti sudah termasuk patologi kan ya. Jadi nanti bisa kalian pelajari di asuhan kebidanan kegawatan itu nanti dapatnya di semester berikutnya. Oke. Kemudian kita bisa lihat letak janin di situ. Letak janin itu ada namanya sejajar dan
melintang. Jadi kalau normal ya jelas sejajar ya, tapi posisinya presentasinya juga harus kepala, presentasi kepala itu yang normal, oke? Kemudian ada juga posisi. Lah ini, posisi janin. Bagaimana posisi janin? Itu dia ada namanya denominator. Nah, denominator. Apa yang dinamakan denominator itu ada ukuran utama, yaitu ada namanya ubun-ubun. Ubun-ubun itu kayak apa ya istilahnya itu bun-bun gitu ya, nama istilah Jawanya bun-bun. Jadi di situ ubun-ubun. Lah, kalau misalnya persalinan normal itu ukurannya yang kita bisa periksa itu ubun-ubun kecil. Bentuknya apa? Bentuknya segitiga. Pada saat kita pemeriksaan dalam ada ubun-ubun kecil, kita bisa cek. Kalau misalnya teraba ubun-ubun besar, kira-kira bisa lahir normal ya? Nggak bisa, karena posisinya dia pasti akan defleksi, ya toh? Jadi kan misalnya ini, kan kepala itu kan harusnya fleksi ya. Nah, kalau misalnya ubun-ubun besar teraba, jelas mestinya kan agak ndongak gitu loh maksudnya ya. Jadi bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi kan, nah, kemudian ada ditanyakan sebelumnya. Kira-kira ada ditanyakan sampai di sini sebelum saya lanjut. Panggul? Ya. Bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi panggul sempit? Oh iya, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara kita mengidentifikasi panggul sempit? Kan tadi kita sudah belajar panggul ya. Nah, termasuk peses tadi ya. Ukuran panggul kemarin di kehamilan kan sudah kita pelajari juga ya. Bagaimana cara mengidentifikasi panggul sempit itu biasanya kita periksa dari ukuran panggul. Ukuran panggul itu ada dua, Dek. Ada ukuran panggul dalam dan ukuran panggul luar. Selain itu ada juga deteksi dininya, itu bisa kita cek tinggi badan dari ibu ya. Jadi panggul sempit itu kita bisa memanajemen kalau misalnya bayinya itu jangan terlalu besar juga ya, supaya bisa bersalin normal. Ukuran tinggi badan yang batasannya yang bagus itu supaya tidak terdeteksi panggul sempit itu berapa? 145 ya. Jadi itu salah satu contoh untuk mendeteksi juga. Jadi kita bisa mengukur tinggi badan ibu. Makanya kalau tinggi badan ibu kecil itu kan kelihatan nanti panggulnya ya. Tapi bukan berarti kita bisa memvonis langsung loh, oh itu tingginya 145, itu setelah jelas-jelas panggul sempit lah, nggak mesti seperti itu juga ya. Jadi nah di sini, oke, ada yang bisa saya bisa digambarkan ukuran ubun-ubun kecil kiri depan. Ayo, ada yang bisa nggak menggambarkan? Kira-kira seperti apa? Coba. Ubun-ubun kecil kiri depan, diperhatikan loh ya. Ubun-ubun kecil kiri depan. Posisinya, berarti os occipitalis itu berada di bawah simfisis apa di atas perineum? Di bawah simfisis ya. Coba berarti itu ada namanya os occipitalis berada di kanan pemeriksa atau kiri pemeriksa kira-kira? Kanan pemeriksa ya. Os occipitalis, oke. Kemudian kalau yang samping itu namanya apa? Ya. Os parietalis itu, Dek. Ya. Os parietalis itu ada berapa? Ada dua kan, ini kanan dan kiri. Ya. Kemudian, nah, jadi bentuknya itu kalau yang digambarkan temanmu ini, kalau ubun-ubun kecil kiri depan itu berarti posisinya nyerong ya.
Nah, nanti pada saat persalinan dia akan putar paksi juga, putar paksi dalam namanya. Putar paksi dalam akan berada tegak lurus, jadi gambarnya nanti seperti ini. Gitu. Ya, ini termasuk ya ubun-ubun kecil kiri. Jadi nanti bentuknya tegak lurus. Oke, terima kasih ya Dik ya. Bagus. Kita lanjutkan lagi. Passenger yang berikutnya apa? Plasenta. Plasenta itu ada dua sisi. Seiling nggak? Masih ingat? Ya, jadi apa namanya? Sisi maternal dan fetal di situ ya. Jadi ada sisi maternal itu yang kelihatan apa ya? Kotyledonnya itu loh ya. Jadi kita bisa mendetek kalau kita nanti masuk di langkah-langkah asuhan persalinan normal itu kita ambil kasa, kemudian kita cek itu kotyledonnya lengkap apa enggak. Kemudian kita hitung diameter dan tebalnya. Kalau bagian fetal itu yang ada tali pusatnya, nanti di situ ada insersi. Insersinya itu berada di mana? Di tengah-tengah apa di pinggir, marginalis atau lateralis. Ada juga yang insersinya itu di selaputnya itu juga ada loh. Jadi tapi ya kadangkala itu maksudnya presentasenya juga kecil. Tapi ada juga yang seperti itu juga. Ini bagian fetal. Oke. Dan di situ ada pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu ada 3 ya. 2 arteri umbilikalis dan 1 vena umbilikalis seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat ada namanya ini psikologis. Nah, namanya ibu bersalin itu biasanya kan labil toh, ya. Jadi ya minimal harus kita ibu bidan ya jangan terlalu kereng gitu loh, maksudnya ya kita juga harus bisa mengimbangi psikologisnya ibu. Jadi ibunya kita istilahnya itu kalau kita memimpin persalinan kan memang ya sakit ya, tapi kan kita bisa memanajemen dari mentalnya ibu itu jangan down. Kalau pada saat pembukaan lengkap terus ngedene gak kuat itu kan kasihan nanti dia lemes gitu loh. Jadi kita juga harus bisa mensupport motivasi gitu loh Dek ya. Jadi seperti itu. Kemudian penolong terakhir. Di sini penolong itu ya kita nanti sebagai bidan tetap harus update ilmu ya. Jadi tetap pelatihan-pelatihan. Yang penting asuhan persalinan normal. Jadi penolong itu ya jelas tenaga kesehatan yang kompeten ya. Jadi kalian bisa kalau nanti bisa besok menjadi bidan kan otomatis harus kompeten juga. Jadi bisa menolong persalinan secara normal. Jadi sesuai dengan langkah-langkah persalinan yang berlaku. Bagaimana caranya seperti itu. Baiklah, demikian bahasan kita pada hari ini ya. Apabila ada yang ditanyakan lagi nggak kira-kira? Soalnya kita juga sudah dari tadi ya sudah beberapa kali dapat materi ya perkuliahannya ya, mata kuliah hari ini sudah banyak ya. Oke, terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf ya Dek ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan menyaksikan video PDD UKT-PT saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.